Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Dan kita harus tetap semangat walaupun keadaannya seperti ini. Kita berjauhan dahulu, tapi jangan sampai semangat kita untuk menimba ilmu itu luntur ya. Jadi begitu banyak cara dan media bagi kalian untuk terus mempelajari pelajaran walaupun kita mungkin belum bisa untuk bertatap muka di sekolah ya. Jadi harus tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan maju ke bab berikutnya ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang obat-obat, gangguan sistem pencernaan. Untuk sekarang kita akan membahas tentang obat-obat gangguan sistem saraf pusat ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu sistem saraf itu apa sih ya. Jadi sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi ya yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh kita ya. Jadi sistem saraf ini memungkinkan kita ya sebagai makhluk hidup cepat tanggap dalam menghadapi rangsangan-rangsangan yang terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh kita ya. Jadi simpelnya itu adalah sistem saraf itu bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan baru gitu ya. Kemudian dalam hal ini kita akan fokus ke sistem saraf pusat ya. Jadi sistem saraf pusat kita merupakan pusatnya ya dari pusat kendali dan regulasi pada tubuh ya. Baik gerakan yang sadar maupun gerakan otonom atau yang tidak kita sadari ya. Jadi kemudian dua organ utamanya di dalam sistem saraf pusat, yang pertama itu adalah otak ya, otak. Kemudian yang kedua adalah sumsum tulang belakang ya. Jadi itu dua yang organ vitalnya. Ada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian otak manusia merupakan organ yang vital. Nah, otak ini dilindungi oleh tengkorak ya. Kemudian sumsum tulang belakang itu dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Nah, kemudian obat-obatnya ya yang bekerja pada sistem saraf pusat ini dibagi menjadi 8 golongan ya. Yang pertama itu adalah analgetik antipiretik ya. Yang kedua yaitu antiemetik. Yang ketiga adalah antiepilepsi. Yang keempat psikofarmaka. Yang kelima hipnotik sedatif. Yang keenam anestetik. Yang ketujuh adalah anti-Parkinson, dan yang terakhir adalah neurotropik. Jadi itu yang akan kita bahas pada bab ini ya. Untuk yang pertama yaitu analgetik ya. Analgetik itu merupakan obat-obatan yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri ya. Jadi digunakan golongan analgetik ya. Sebelum itu kita bahas, kita harus tahu dulu ya kategori nyeri ya. Di sini rasa nyeri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama golongan nyeri ringan ya. Nyeri ringan itu seperti sakit kepala ya. Kemudian nyeri ketika head ya, dysmenor. Kemudian sakit pinggang ya. Kemudian yang kedua adalah nyeri sedang.
Nyeri sedang ini biasanya ada inflamasinya ya. Ketika kita sakit nyeri otot, kemudian migrain atau vertigo ya, kemudian nyeri yang berkaitan dengan otot atau asam urat ya, itu bisa dikategorikan sebagai nyeri sedang. Dan yang terakhir yang berskala berat ya, ini biasanya untuk nyeri-nyeri seperti nyeri pada keadaan serangan jantung, kemudian patah tulang misalnya, atau kolik ya, kolik batu empedu, batu ginjal. Jadi itu rasa sakitnya itu luar biasa ya. Kemudian biasanya nyeri pada penderita kanker yang sudah stadium lanjut ya. Jadi itu skala nyerinya itu sudah skala nyeri yang berat ya. Jadi dari setiap nyeri ini tentu pengobatannya itu berbeda ya. Tidak bisa setiap analgetik itu di jenisnya yang sama bisa mengobati ketiga rasa nyeri ini ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui kategori mana sih kita itu merasakan rasa nyerinya, barulah kita harus tepat juga memilih obat rasa nyeri itu sendiri ya. Nah, untuk golongan yang pertama analgetik ini adalah ada yang namanya analgetik antipiretik ya. Ini yang sering kita konsumsi. Pasti pernah mengkonsumsi obat tersebut ya, misalnya paracetamol. Ini kalau demam-demam sedikit, pusing-pusing sedikit, pasti kalian mengkonsumsinya paracetamol, dan itu memang betul ya. Jadi paracetamol itu bisa mengobati nyeri ringan ya. Nyeri ringan itu tadi kan sakit kepala atau misalnya demam ya. Itu kalau demamnya itu memang tidak ada penyebab lain ya. Kecuali kalau memang ada penyakit lain yang menyebabkan demam tersebut, otomatis analgetiknya itu walaupun sebentar manjur, tapi kemudian nanti akan terjadi demam kembali karena ada faktor lain ya. Jadi salah satu contoh analgetik antipiretik itu adalah obat paracetamol ya, yang sering kita gunakan. Paracetamol sendiri banyak ya, banyak sekali sediaannya. Jadi di sini Ibu udah ada contohnya. Nah, ini Itramol. Itramol paracetamol. Ini sediaannya sirup. Sediaannya sirup karena ini memang untuk anak kecil ya. Untuk anak kecil. Jadi sediaannya sirup biar memudahkan mereka untuk meminumnya. Oke, kemudian contoh lain. Ini ada yang sediaannya kaplet. Namanya Lanamol ya. Nama dagangnya Lanamol. Isinya paracetamol 500 mg. Ini biasanya untuk dewasa aja ya, karena kita bisa meminum untuk sediaan yang kaplet gitu. Kemudian ada lagi. Nah, ini Sunmol drop ya. Sunmol drop ini biasanya untuk bayi. Jadi di dalamnya itu ada takarannya seperti pipet. Jadi bisa dimasukkan ya. Ini untuk sediaan drop, biasanya untuk bayi. Nah, yang sering mah kita ini kayaknya paling sering ya kita konsumsi. Sunmol paracetamol. Ini produksi Sanbe Pharma ya. Jadi biasanya ini yang paling sering kita gunakan ya untuk mengatasi nyeri ringan, pusing-pusing. Biasanya kita mengambil ini ya. Nah, agar kita tepat menggunakan analgetik ya, dari kategori nyeri tadi, nyeri ringan, sedang, berat, WHO pun sudah memberikan standar ya, atau World Health Organization ya, dia punya 3 steps analgesic ladder namanya ya. Jadi ada 3 langkah dalam pemilihan analgetik ya.
Jadi tahap pertama itu dia menggunakan analgetik non-opioid. Kemudian ketika nyerinya tetap dirasakan atau bahkan naik ya, maka kita harus mengubah obat sebelumnya menjadi opioid lemah, atau bisa juga dengan non-opioid tapi ditambah dosisnya, atau dengan tambahan obat-obat lain ya. Kemudian tahap terakhir ini untuk yang nyeri berat, dan jadi rasa nyerinya itu terus, bukan malah tambah sembuh tapi malah makin berat, maka harus menggunakan obat golongan opioid kuat ya. Itu pun dengan tambahan obat-obatan yang lainnya gitu ya. Jadi menurut WHO itu ada dua kelompok besar analgetik ya. Yang pertama itu analgetik narkotik atau analgetik sentral, bisa juga disebut analgetik opioid ya. Jadi ini merupakan analgetik yang sebagai the last choice gitu ya. Jadi pilihan terakhir karena kita sudah merasakan sakit luar biasa, baru kita menggunakan obat analgetik narkotik ya. Dan ini tidak bisa sembarang orang mengkonsumsinya. Otomatis karena ini golongan narkotik harus diawasi dan diresepkan oleh dokter. Tidak bisa kita main-main beli morfin misalnya, itu tidak akan bisa. Jadi harus dengan anjuran dokter karena ini harus diawasi oleh dokter ya. Karena narkotik itu takutnya disalahgunakan, nanti kan akibatnya itu fatal ya, apalagi ketergantungan. Jadi benar-benar harus diawasi sekali penggunaan analgetik narkotik. Dan ini hanya untuk penyakit-penyakit yang benar-benar tingkat rasa nyerinya itu sudah berat, baru mulai diresepkan analgetik narkotik. Itu pun dimulai dari dosis yang paling rendah ya. Kemudian golongan yang kedua itu analgetik non-opioid ya, berarti ini bukan narkotik ya. Jadi non-opioid itu tidak akan kecanduan kita, dan masih aman, kita bisa membelinya tanpa resep dokter ya, yang seperti tadi ada paracetamol atau ibuprofen ya. Jadi analgetik non-opioid ini biasanya ada dua golongan. Yang pertama yang ibu sebutkan tadi analgetik antipiretik ya. Jadi selain dia mengobati rasa nyeri, dia juga bisa menurunkan demam. Dan pada dasarnya analgetik itu berkhasiat juga sebagai antipiretik atau penurun suhu tubuh ya pada saat demam ya. Tadi contohnya analgetik antipiretik adalah paracetamol atau acetosal ya, kalian bisa lihat lagi. Kemudian yang kedua adalah analgetik antiinflamasi ya, atau NSAID ya namanya, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Jadi selain dia digunakan sebagai anti nyeri, dia juga bisa mengatasi peradangan ya, inflamasi atau radang. Jadi ini biasanya mengobatinya itu nyeri sedang ya. Pada saat kalian nyeri otot, nyeri punggung ya, pinggang atau vertigo ya, jadi digunakannya NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. Bisa juga disebut dibalik menjadi AINS, anti-inflammatory drugs ya. Jadi begitu. Contoh AINS-nya biasanya ibuprofen atau dexamethasone ya. Kalian bisa dilihat di ISO-nya, oke? Jadi harus tahu juga dari berdasarkan golongan obatnya, apakah itu analgetik narkotik
apakah itu analgetik, anti-inflamasi, kalian harus jeli melihatnya ya, karena memang berbeda. Oke. Jadi kita kurang lebih sudah berapa bulan ya tidak ketemu dan tidak bisa secara langsung belajarnya, tapi ya itu tadi kata ibu, tolong jangan jadikan ini sebagai alasan kalian untuk tidak berkembang ya, atau kalian menjadi nggak apa-apa, nggak usah belajar, nggak diliatin ini sama guru, ya bukan begitu ya. Jadi apalagi sekarang eranya teknologi, banyak sumber yang bisa kalian explore gitu dalam pembelajaran ini ya. Jadi ayolah kita sama-sama aja. Jadi kita pun sebagai guru ya, ibu sebagai guru akan terus mengeksplor kemampuan supaya bagaimana sih ibu itu bisa menyampaikan materi kepada kalian. Dan kita mencari aplikasi atau apa ya. Kalian pun harus sama, jangan capek. Teknologi sudah berkembang, tolong cari materi-materi misalnya untuk melengkapi dari modul. Sekarang eranya teknologi, tidak ada yang, jadi di Google itu tidak ada yang tidak ada begitu ya. Jadi tolong lebih rajin lagi ya. Jadi biar nanti pas kita ketemu itu kalian sudah ada gambaran gitu. Oke? Tetap semangat karena ibu juga semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.